Yuk, saat ini kita mau sekolah minggu, kita semua bangkit berdiri dan kita mohon pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bernyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik ngapain sih di rumah aja? Walaupun di rumah aja, kita harus tetap bersabar ya. Dan kalau memuji Tuhan, kita harus selalu bersuka cita. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi segala puji syukur. Satu minggu sudah berlalu. Mungkin tanpa kita sadari, kita banyak melukai hati mama kita, papa kita, atau orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan, kita mungkin melukai hati Tuhan. Untuk itu, yuk kita mohon ampun di hadapan Tuhan dengan menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Engkau membuang dosaku.
kepada kita yang dengan tulus hati meminta ampun atas dosa dan kesalahan kita, berita anugerah terambil dari Mazmur 112 ayatnya yang ke-1. Kakak Intan akan bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 112 ayatnya yang ke-1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yuk kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita akan bermazmur secara beralasan dari Mazmur 130 ayatnya 7 sampai dengan 8. Adik-adik di rumah baca dengan sesama ya. Mazmur 130 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya buat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar hati kami, pikiran kami betul-betul fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan agar anak-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada adik-adik kami pada saat ini. Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan pemberitaan ini kepadamu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Dan pada saat ini kita berjumpa kembali dengan Kak Noel. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita siapkan pembacaan kita terambil dari Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 24. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 24. Gimana? Semua sudah dapat? Oke, kalau sudah semua, mari kita baca firman Tuhan dari ayat 14 sampai ayat 24 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden disempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, minggu ini tema kita adalah Tuhan itu adil dan Tuhan itu penuh kasih. Adik-adik, siapa yang tahu cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu adalah kelanjutan dari cerita kita minggu ini. Minggu lalu itu bercerita bagaimana ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan datang mencari dia. Dan pada saat Tuhan berbicara dengan Adam dan Hawa, keduanya saling menyalahkan siapa yang menjadi penyebab mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang minggu ini kita akan berbicara apa akibat dari Adam dan Hawa karena memakan buah pohon kehidupan itu. Nah, untuk itu kita tahu dulu apa sih sebenarnya yang diperintahkan Tuhan buat Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17. Di sini dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, jelaskan perintah Tuhan pada saat itu kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak boleh memakan buah pohon kehidupan itu. Tetapi yang terjadi apa adik-adik? Iya, Hawa tergoda oleh ular, akhirnya memakan buah itu. Kemudian Hawa menyerahkan buah itu kepada siapa? Kepada Adam, dan akhirnya Adam pun memakannya. Karena Adam dan Hawa
memakan buah itu akhirnya dikatakan bahwa mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Yang terjadi adalah Tuhan menghukum mereka. Apakah cuma Adam dan Hawa yang dihukum? Tidak, tetapi juga menghukum ular yang menghasut Hawa pertama kali untuk memakan buah itu. Apa sih hukuman Tuhan terhadap ular, Adam dan Hawa? Kalau di sini dikatakan yang pertama, untuk ular, Tuhan mengutuk ular, ya. Dan dikatakan di sini dikatakan, ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Siapa di sini yang sudah pernah lihat ular? Ayo, ada nggak yang pernah lihat ular ada kakinya? Tidak ada kan? Dia pasti tidak punya kaki karena sudah ditetapkan dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita lihat ular itu dia berjalan dengan perutnya. Itulah hukumannya. Terus yang kedua, buat Hawa, apa sih hukuman Tuhan kepada Hawa? Dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, adik-adik, kalau sudah pernah lihat, ada nggak yang pernah lihat mamanya kalau pas mau melahirkan? Pasti sakit sekali, pasti dia kesakitan. Nah, itulah hukuman buat Hawa pada saat itu. Ya, jadi kalau sekarang adik-adik lihat, harus sayang sama mamanya karena pada saat mereka melahirkan adik-adik itu penuh dengan kesakitan. Ya, itu hukuman buat Hawa. Apa hukuman buat Adam? Nah, kalau kita lihat hukuman buat Adam itu ada di ayat 17 dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah kehidupan yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Nah, hukuman buat Adam adalah Adam yang awalnya di Taman Eden itu dia nggak perlu kerja, sudah ada semuanya, sudah tersedia. Tetapi karena dia memakan buah kehidupan, dia dihukum sama Tuhan untuk makan. Dia harus mengerjakan tanah itu. Kalau dulu tanah itu subur tumbuh, sekarang dia harus mengerjakan tanah itu agar tanah itu dapat menghasilkan buah untuk dimakan bagi Adam. Itulah hukuman yang Tuhan berikan. Apakah hukuman yang Tuhan berikan hanya itu? Tidak. Bahkan ada hukuman lagi dikatakan di sini, yaitu Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ya, jadi bukan hanya hukuman yang tadi, tetapi ada lagi hukuman, diusir dari Taman Eden, disuruh keluar. Yang sebelumnya dia tinggal tenang, hidup bahagia, makanan tersedia, tidak perlu kerja, tetapi karena dia memakan buah kehidupan, Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, sekarang kita mau tanya, apakah dengan menghukum Tuhan itu jahat? Atau dengan hukuman itu kita mau katakan bahwa Tuhan itu tidak peduli, ya, atau tidak mengasihi? Bagaimana adik-adik? Menurut adik-adik, apakah dengan apa yang Tuhan lakukan dengan menghukum ular, Adam dan Hawa, kita bisa katakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak penuh dengan kasih? Gimana adik? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan itu adil. Maksudnya setiap orang yang melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan akan mendapatkan konsekuensinya. Dikatakan tadi di awal bahwa Tuhan perintahkan jangan kau makan. Tapi dia makan juga. Ya sudah, Tuhan hukum karena melanggar. Walaupun di awalnya mereka saling menyalah-nyalahkan. Si Hawa bilang, enggak, itu si ular yang nyuruh saya, yang kelabui saya. Terus sudah itu ketika ditanya Adam bilang, enggak, saya dikasih sama si Hawa. Bahkan si Adam pun menyalahkan, wah itu kenapa Tuhan menempatkan Hawa di sisi saya. Jadi tidak ada yang mau mengaku salahnya. Tetapi jelas dikatakan bahwa ketika dia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia harus menghadapi konsekuensinya, yaitu dihukum. Nah, pertanyaan kita sekarang, sekejam itu enggak sih Tuhan? Tidak.
kalau mereka tidak melanggar, kalau mereka tidak memakan buah itu, Tuhan itu baik. Mereka akan tetap tinggal di Taman Eden, mereka akan menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi karena mereka tergoda dan mereka jatuh di dalam dosa karena memakan buah itu, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui. Walaupun Tuhan menghukum mereka, walaupun Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan itu sangat baik. Pertanyaannya, Tuhan tahu nggak sih waktu dia jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Tahu. Waktu dia jatuh dalam dosa dengan memakan buah itu, yang pertama kali datang untuk mencari Adam dan Hawa adalah Tuhan. Jelas minggu lalu diceritakan bagaimana Tuhan datang mencari Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Intinya apa? Bahwa Tuhan peduli sama Adam dan Hawa. Yang kedua lagi dikatakan bahwa karena mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar, mereka telanjang, mereka tidak berpakaian, mereka hanya menyematkan daun-daunan dikatakan dalam pembacaan minggu kemarin atau cerita minggu kemarin. Apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan sudah menghukum Adam dan Hawa? Jelas dikatakan bahwa pada ayat 21 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Tuhan Yesus baik kan? Walaupun dia hukum, Tuhan juga baik sama mereka. Bahkan karena tahu mereka tanya, dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Bagaimana Tuhan tunjukkan betapa baiknya Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Terus ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, apakah Tuhan tidak peduli sama Adam dan Hawa? Masih peduli. Karena pada saat mereka keluar dari Taman Eden, hubungan dengan Tuhan rusak, sehingga begitu sulit lagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan pada saat itu. Misalnya kalau dulu orang mau berhubungan sama Tuhan, harus membawa korban bakaran dan segala macam persyaratannya. Begitu sulit. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia tetap merancangkan sesuatu yang baik. Itu bisa kita lihat dengan dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk karya penyelamatan yang kita bisa rasakan sampai sekarang. Berarti Tuhan walaupun dia menghukum karena kesalahan, tetapi Tuhan juga penuh kasih. Dia tetap memberikan jalan keluar dari apa yang harus dihadapi ketika hubungan manusia dengan Tuhan Allah rusak pada saat itu di Taman Eden. Nah, adik-adik, sekarang kita mau cerita nih, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana dengan kondisi kita sekarang nih saat ini? Apa kondisi yang dapat bisa kita lihat dengan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tadi? Kalau sekarang tentunya dengan kondisi yang lagi trennya, orang katakan sekarang apa? COVID-19, virus COVID-19. Tentunya banyak larangan-larangan, baik larangan dari pemerintah, larangan dari orang tua, agar kita tidak terkena virus. Misalnya sekarang apa? Stay at home atau tinggal di rumah. Terus apalagi? Social distancing, artinya kalau kita ketemu orang agak jauh-jauh. Apalagi? Tidak pakai masker. Terus apalagi? Tidak boleh keluar sering-sering keluar rumah. Banyak sekali larangan. Dengan tujuan adalah agar kita tidak terkena virus. Nah, tentunya orang tua kita pun memberikan larangan-larangan yang sangat keras buat kita sekalian. Dia mengajarkan kita bilang, pokoknya kalau kamu keluar rumah, kamu harus pakai masker. Coba aja sekarang kalau keluar rumah tidak pakai masker, atau keluar rumah seperti sebelum ada virus. Pasti kalau ketahuan sama orang tua kita pasti dimarahin. Pasti kita ditegur sama orang tua kita. Syukur-syukur kalau ditegur. Kalau dihukum, ya wajar-wajar saja. Kenapa orang tua kita hukum kita? Apa karena orang tua tidak peduli? Tidak. Tetapi orang tua menghukum kita karena dia peduli, karena dia sayang, supaya kita tidak terkena virus. Nah, demikianlah firman Tuhan pada saat ini yang kita mau pelajari. Bahwa firman Tuhan tegas mengatakan di sini bahwa Tuhan itu adil. Kalau kita melanggar, kita akan dihukum. Tetapi kalau kita taat sama Tuhan, maka dikatakan tadi kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Coba, kalau Adam dan Hawa itu setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Wah, sampai sekarang dia hidup di Taman Eden, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Tuhan sediakan segala sesuatunya. Tetapi karena dia tidak taat, Tuhan adil dan menghukum Adam dan Hawa. Jadi adik-adik, sekarang larangan kita apa? Jaga kesehatan kita dengan selalu pakai masker,
stay di social distancing, agak jaga jarak, ya kan? Apalagi selain itu pakai masker, jaga jarak, stay at home. Kita tunggu sampai masanya berakhir. Itulah firman Tuhan buat kita adik-adik yang pada saat ini yang menjadi penekanan di sini bahwa Tuhan itu adil. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan akan menghukum kita, tapi kalau kita setia dan taat sama Tuhan, Tuhan pun setia untuk memberkati dan memberikan sukacita bagi kita. Itulah firman Tuhan pada minggu hari ini, semoga memberkati kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, menutup firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berpersembahan dulu ya. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nats persembahan kita dari Mazmur 99 ayat 9. Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Dengan membawa persembahan, kita mau nyanyi lagu dari PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan kami dapat beribadah bersama Tuhan walaupun hanya online. Bapa, kami sudah juga membawa persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan Tuhan agar dapat dikelola dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kami Tuhan yang sedang beribadah pada hari ini, bimbing kami ya Tuhan, pelihara kami ya Bapa, biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang patuh hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih ya Bapa telah memberikan Papa dan Mama yang baik. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi Papa dan Mama kami ya Bapa, berikanlah mereka selalu kesehatan. Sertai juga mereka dalam pekerjaannya ya Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja Toraja di tempat ini Tuhan. Biarlah gereja kami ini Tuhan selalu Kau berkati Tuhan, dan biarlah gereja kami di sini juga selalu menjadi berkat buat di sekeliling kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa pergumulan bangsa kami. Bapa, Kau sembuhkanlah segala pergumulan di negara kami Tuhan, terutama yang dalam masa penyembuhan Tuhan, dalam masa penyembuhan penyakit ini. Tuhan Yesus, Kau mau lawat Bapa bangsa ini Tuhan, biarlah hanya bangsa ini Tuhan berkata-kata atas Engkau saja, dan semua cobaan yang kami diberikan pada saat ini Tuhan Yesus mau angkat Tuhan semuanya, dan negara kami dapat kembali bebas Tuhan dari segala macam penyakit.
Terima kasih ya Bapa untuk berkat yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami mau bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Ajaib Benar Anugerah. Adik-adik, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Masih berdiri, kita mau akhiri sekolah minggu kita mau nyanyi lagu Kuutus Kau. Adik-adik, sampai sini dulu ya sekolah minggu kita. Jangan lupa tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya.